Halo kawan mesin, minasan konnichiwa, saya Zulfikri Ahmad. JDM Talk kali ini bahas salah satu mobil terbaru Toyota Astra Motor, yaitu Toyota Land Cruiser. Setelah lebih dari 10 tahun Land Cruiser tidak ganti model, pada akhirnya ganti model, dan sekarang unitnya sudah ada di Indonesia. Mau tahu lebih detailnya? Ikutin terus video ini. Land Cruiser generasi terbaru ini di Jepang itu udah rilis tahun 2021 kemarin, dan di Indonesia baru awal tahun 2022. Dan Land Cruiser yang masuk ke Indonesia ini menariknya ada VXR. VXR itu yang lebih mewah ya, tampilan lebih mewah, dan itu mungkin buat orang yang lebih sering di jalanan aspal timbang medan off-road. Dan yang paling menarik dari Land Cruiser ini adalah versi GR Sport-nya ini juga masuk Indonesia. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa GR Sport-nya tuh beda dengan yang lain? Tampilannya juga mungkin gak lazim ya. Karena GR Sport yang ada di Land Cruiser ini, baik dari segi tampilan maupun performa, ada yang membedakan antara GR Sport dengan VXR. Nah, untuk GR Sport ini, untuk sektor performanya itu, dia ada New Stability Control, ada New Adaptive Variable Suspension, ada juga Electronic Kinetic Dynamic Suspension System, dan juga ada Electronic Differential Lock untuk di roda depan dan di roda belakang. Dan ini yang membuat Land Cruiser ini di off-road tuh dia, untuk tipe GR Sport ini di off-road dia lebih bagus dari yang VXR, di samping karena tampilannya. Dan ini kan bumpernya dia nggak gondrong gitu ya, kalau yang VXR dia agak gondrong. Nah, dengan eksterior kayak begini tuh dia bagus buat off-road. Jadi begitu off-road dia nggak mentok sana mentok sini. Dan peleknya juga 18 inci, bukan yang gede-gede. Karena itu beneran fungsional buat off-road. Dan kalian lihat di video sebelumnya itu dia bener-bener menunjukkan bahwa eksterior itu berperan gitu untuk menunjang off-road. Dan saya kira yang Land Cruiser ini mestinya jadi contoh, misalnya Toyota mau nerapin varian GR Sport ke model Toyota yang lainnya. Land Cruiser GR Sport untuk pasar Indonesia ini mesinnya diesel ya, 3300 cc twin turbo V6. Di Jepang sana ada diesel, ada bensin ya. Bensinnya dia 3500 cc. Dia juga twin turbo V6 dan tenaganya itu sekitar 400-an PS. Sementara yang diesel ini tenaganya 300-an PS, tapi torsinya lebih gede diesel dibanding bensin. Untuk eksterior, Land Cruiser GR Sport yang masuk Indonesia ini nggak jauh beda ya dengan versi JDM atau versi pasar Jepang, bahkan bisa dibilang sama persis ya. Tapi untuk interiornya ada perbedaan nih. Mau tahu? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, sekarang kita lihat interior Land Cruiser GR Sport. Sekilas nggak jauh beda ya dengan yang pasar Jepang, tapi yang paling kelihatan ini adalah tombol startnya. Tombol startnya kalau ini masih yang biasa ya, tapi kalau di Jepang sana dia tombol startnya itu dia pakai fingerprint. Artinya pegang kunci aja masih belum bisa untuk nyalain mobil, tapi juga dari sistemnya itu, dari fingerprintnya itu dia harus terregister. Yang artinya misalnya kalau mau mempercayakan supir untuk nyetir mobil ini ya, pertama sidik jari supirnya juga harus terregister di mobil ini. Yang artinya pegang kunci aja nggak cukup, tapi juga harus fingerprintnya ini atau sidik jarinya ini harus terregister di mobil ini, di sistem mobil ini. Dan selain itu di speedometernya dia lebih dari 180 km per jam ya, sementara di pasar Jepang atau JDM tuh Land Cruiser speedometernya cuma sampai 180 km per jam, dan itu biasa di mobil-mobil JDM.
atau mobil pasar domestik Jepang. Oke, sekarang kita akan lihat bagian belakang interiornya. Nggak jauh beda ya dengan versi pasar Jepang. Cuman untuk versi pasar Jepang dia nggak ada rear seat entertainment-nya. Sama dia kalau di pasar Jepang ini kan tipenya diesel. Kalau tipenya diesel itu dia hanya ada 5 seat. Sementara tipe 7 seat seperti Land Cruiser ini, kalau di Jepang sana 7 seat itu hanya ada di tipe bensin 3500 cc twin turbo V6. Jadi untuk mesin dieselnya itu kalau Land Cruiser pasar Jepang tuh hanya ada 5 seat. Sementara yang di dekat saya ini kapasitas penumpangnya itu dia 7 seat. Dan ini emblem 70 tahun sebagai selebrasi bahwa produksi Land Cruiser ini udah 70 tahun, tapi 70 tahunnya itu di 2021 kemarin. Dan di Indonesia ini emblem 70 tahun ini cuman ada kalau indennya itu dari awal Januari sampai Juni 2022. Jadi kalau mau beli Land Cruiser yang ada emblem gini ya setidaknya harus inden secepatnya ya biar ada emblem ini. Ini emblem selebrasi 70 tahun produksi Land Cruiser di seluruh dunia. Dan ini bagian belakangnya kelihatan beda ya dengan yang dulunya. Dia lebih lebih nyatu gitu dan nggak ada buka tutup gini. Dan ini tipenya GR Sport, jadi nggak ada kickback door power back door yang pakai sensor kaki. Dan ini buka pintu bagasinya. Ini 7 seat ya, kelihatan. Dan kalau di Jepang 7 seat ini hanya ada di mesin bensin, di mesin diesel nggak ada 7 seat kayak gini. Jadi ini salah satu keunikan dari Land Cruiser terbaru ini adalah untuk yang tipe GR Sport ini dia nggak pakai logo Toyota kayak kita biasa lihat mobil Toyota, tapi pakai tulisan Toyota. Ini kayak mobil Toyota zaman dulu ya. Dan di Land Cruiser sendiri sebenarnya logo Toyota gini juga jadi jadi bikin ingat Land Cruiser 80 yang keluaran tahun 89 atau sampai pertengahan 90-an. Dan itu diterapin lagi di Land Cruiser terbaru ini. Dan mobil terakhir di Indonesia yang pakai logo Toyota itu, logo Toyota kayak gini maksudnya itu Kijang. Dan logo Toyota ini dimasukin lagi di Land Cruiser yang terbaru. Dan di Jepang sendiri logo Toyota ini selain di Land Cruiser juga ada di Hilux GR Sport. Selain tipe GR Sport, Land Cruiser terbaru yang masuk Indonesia juga ada tipe VXR ya. Dia tampilannya beda banget dengan yang GR Sport. Kelihatan dari grillnya yang pakai logo Toyota, sementara GR Sport tadi pakai tulisan Toyota kayak mobil Toyota zaman dulu. Sama bumpernya ini juga dia orientasinya tuh lebih ke urban ya. Dan di Jepang juga ada yang kayak begini, tapi dia bumpernya beda. Dia bumpernya nggak lekukan, dia lebih rata. Dan mungkin karena selera pasar ya di Indonesia sama Jepang tuh beda gitu ya. Dan tuh kalau di Jepang kan dia lebih rata gitu ya. Kalau sebenarnya di Indonesia itu lebih berlekuk-lekuk gitu. Dan juga ini orientasinya tuh lebih ke comfort and elegance, jadi buat nyaman sama penampilan yang elegan. Tapi dia tetap ada kemampuan off-road ya, semenjak dia 4-wheel drive, ada sistem off-roadnya. Dan juga ada torque sensing, jadi meskipun kapabilitas off-roadnya nggak sebaik GR Sport, paling tidak untuk off-road ringan atau off-road yang ringan ke sedang ya bisalah gitu. Dan juga di tipe VXR ini ada power backdoor ya. Power backdoor itu jadi kalau kita mau buka bagasi tinggal keluarin kaki ke bawah bumper, nanti pintu bagasinya kebuka. Di tipe GR Sport tadi dia nggak ada. Jadi orientasinya kelihatan banget ya antara kenyamanan, elegan, dan performa lebih untuk menghadapi medan off-road. Bicara mengenai Land Cruiser, tentu tidak lepas dari yang namanya ketangguhan untuk ngelewatin medan off-road. Dan itulah makanya Land Cruiser tuh awalnya ya memang sebagai kendaraan off-road aja ya, dia untuk bekerja yang harus lewatin medan berat.
setidaknya di tahun 90-an Land Cruiser yang orientasinya ke kenyamanan udah masuk Indonesia, atau nama lainnya Land Cruiser 80, dan itu menjadi salah satu Toyota pertama di Indonesia yang pakai mesin turbo. Dan di Indonesia ini untuk Land Cruiser yang orientasinya kepada kenyamanan itu udah 4 model. Ini awalnya 80, kemudian 100, lanjut lagi Land Cruiser 200, dan sekarang ini Land Cruiser 300 yang dia sasisnya masih leather frame ya, masih seperti dulu-dulunya, dan juga sasisnya masih leather frame kayak dulu-dulunya, tapi dia platformnya udah TNGA yang bikin 200 kilo lebih enteng dari pendahulunya, tapi dia tetap lebih kaku. Meskipun eksteriornya ini berubah total, tapi panjangnya, lebarnya sama sumbu rodanya itu sama, karena kapabilitas untuk lewatin medan off-roadnya. Jadi Land Cruiser pendahulu yang di Land Cruiser 200 itu dari segi performance, dari wheelbase panjang, lebar dan sebagainya itu udah proven, dan itu diterapin lagi di Land Cruiser yang terbaru. Cuman Land Cruiser terbaru dia udah pakai platform TNGA atau Toyota New Global Architecture, meskipun sasisnya leather frame. Oke, sekian untuk JDM Talk kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya soundonmachine.com. Kalau kalian punya pertanyaan, komentar, atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Dan di follow juga akun Instagram-nya soundonmachine.com. Dan di like juga akun fanpage Facebook-nya soundonmachine.com. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu.